Memulai acara, marilah kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa tak pernah selesai. Untuk selanjutnya akan saya sampaikan terlebih dahulu susunan acara yang akan kita lalui bersama. Adapun susunan acaranya yaitu sebagai berikut. 1. Pembukaan, 2. Sambutan, 3. Pemaparan materi sekaligus sesi tanya-jawab, 4. Kuis, 5. Penutup. Memasuki agenda selanjutnya yaitu sambutan oleh Ketua Pelaksana. Kepada Hasna dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur patut kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kehendaknya lah acara webinar kelas desain ini bisa terselenggarakan. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Vina yang telah berkenan menjadi pemateri pada kelas desain tahun ini. Dan Mas Virgi selaku Ketua HMPIP 2022 serta seluruh jajaran dan staf HMPIP 2002 Kabinet Cakasana atas kehadiran teman-teman pada webinar malam ini. Pertama-tama, mungkin saya ingin memberikan gambaran webinar pada malam hari ini. Kelas desain volume pertama ini adalah webinar yang akan membahas dasar penggunaan aplikasi Canva, mulai dari hal-hal basic hingga bagaimana mengaplikasikan fitur-fitur yang terdapat pada Canva dengan baik dan benar. Saya berharap dengan mengikuti webinar ini, kita dapat memahami atau mendapatkan ilmu baru dalam desain. Gunakan webinar ini sebaik mungkin. Jika ada hal yang membingungkan, bisa ditanyakan dan didiskusikan pada pemateri saat sesi tanya-jawab berlangsung. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan panitia yang telah mempersiapkan acara ini dengan sangat baik. Semoga kerja keras rekan-rekan dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semoga ilmu yang ada di webinar ini menjadi amal jariah bagi rekan-rekan semua. Amin. Akhir kata, saya mewakili seluruh panitia yang bertugas memohon maaf di dalam perjalanan acara malam hari ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Dan sekali lagi, silahkan disimak dengan baik materi yang akan diberikan oleh teman kita, yaitu Vina Destia. Sekian dari saya, tetap semangat dan selalu sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Hasna atas sambutannya. Untuk selanjutnya yaitu sambutan oleh Ketua HMPIP 2022 kepada Kak Virgi dipersilahkan. Oke, terima kasih buat kesempatannya. Ini suaraku terdengar kan ya? Terdengar, Kak. Oke, terima kasih. Oke, menjadi insan manusia adalah suatu anugerah dari Sang Pencipta, tetapi menjadi insan manusia yang bermanfaat bagi orang sekitar adalah suatu keharusan bagi kita sebagai mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat diberikan kesempatan untuk bertemu dan berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat dan bahagia insya Allah. Sebelumnya saya berikan dulu apresiasi kepada teman-teman panitia karena telah bekerja keras, karena telah mempersiapkan kegiatan pada malam hari ini, sehingga kegiatan pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar. Serta teman-teman semua yang telah meluangkan waktunya serta menghadiri kegiatan ini dengan tepat waktu. Oke, program kelas desain pada yang volume 1 ini kayak pematerinya keren banget nih. Mbak Vina, oke mantap. Karena apa sih, kelas desain ini tuh merupakan program yang bagus teman-teman ya. Yang bagus dan sangat penting serta bermanfaat buat kita semua. Khususnya apa ya, melatih soft skill kita lah dalam pereditan kayak gitu. Dan semoga apa yang disampaikan oleh pemateri yang keren pada malam hari ini bisa bermanfaat untuk kita ke depannya serta agar dapat membantu kita untuk menumbuhkan minat dan bakat dalam bidang desain. Semoga teman-teman bisa mengikuti kegiatan ini dengan fokus agar dapat mengimplementasikan ilmu yang didapat pada malam hari ini. Mungkin sekian sambutan dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Satu pesan aku, semoga lelah kalian menjadi lelah. Tetap semangat, tetap dijaga semangatnya. Terima kasih dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Virgi atas sambutannya. Mari kita berlanjut ke agenda utama, yaitu pemaparan materi sekaligus sesi tanya-jawab di akhir penyampaian. Sebelumnya, kita sapa dulu yuk moderator kelas desain kali ini. Halo Yasmin.
Halo Kak Sheila. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik Kak, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke, berikutnya akan saya bacakan CV dari moderator kita. Yasmin Baharmus merupakan mahasiswa Ilmu Perpustakaan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, yang sekarang sedang menempuh perkuliahan semester 2. Saat ini, Yasmin menjadi staf HMPIP Divisi Medinfo, dan di tahun 2021, Yasmin juga pernah menjadi staf muda HMPIP di Divisi Medinfo juga. Untuk sesi selanjutnya, saya serahkan kepada Yasmin. Baik Kak Sheila, terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya pada malam hari ini. Halo, selamat malam semuanya. Malam. Malam. Oke, sebelumnya aku mau ngucapin makasih banyak nih kepada para peserta yang udah menyempatkan waktunya buat hadir pada malam hari ini. Sebelum acara kelas desain hari ini dibuka, aku mau memperkenalkan diri lagi. Nama saya Yasmin, selaku moderator, mohon izin untuk menyampaikan pemateri kita pada malam hari ini. Untuk CV, oke. Vina Destia atau yang biasa dipanggil Vina merupakan mahasiswa Universitas Brawijaya. Vina ini merupakan mahasiswa aktif ilmu perpustakaan PUB yang sedang aktif dalam organisasi kuliah, sedang dalam mengembangkan soft skill di bidang desain. Vina ini juga banyak banget nih mengikuti pengalaman organisasi, mulai dari menjadi bendahara 1 di Majelis Perwakilan Kelas atau MPK pada tahun 2020 hingga 2021, lalu pernah menjadi Wakil Ketua Internal Palang Merah Remaja pada tahun 2020 hingga 2021, dan menjadi staf internal Himpunan Mahasiswa Ilmu Perpustakaan dari 2022 hingga sekarang. Kak Vina ini juga punya banyak banget riwayat kepanitiaan, mulai dari Ketua Panitia Bakti Sosial, lalu Kompas 3 sebagai seksi acara, dan lain sebagainya. Langsung aja kali ya, kita sapa nih pemateri kita kali ini. Halo Vina. Halo Yasmin. Gimana nih Vin, udah siap belum buat nyampein materinya? Harus siap dong. Bagus-bagus. Jadi untuk mempersingkat waktu, langsung aja kali ya kita ke puncak acara webinar ini, yaitu pemaparan materi dengan tema Create Your Creativity yang akan disampaikan oleh Vina Destia atau yang biasa disingkat Vina. Pada Vina, waktu dan layar dipersilakan. Ya, terima kasih ya Yasmin atas waktunya. Sebelumnya kenalin, nama aku Vina. Aku dari mahasiswa Ilmu Perpustakaan angkatan 2021. Di sini aku diamanahi untuk menjadi pemateri di kelas desain volume 1. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke materi saja ya. Minta tolong ke panitia untuk mengizinkan share screen. Terima kasih. Sebelumnya, apakah sudah terlihat di layar? Sudah, Kak. Oke, langsung kita mulai aja ya. Jadi, kenalin, ya nama aku Vina. Di sini aku
Oke, untuk materinya yang pertama aku bakal ngajarin recreate poster yang aku buat sendiri. Terus yang kedua aku bakal nge-sharing tentang Canva Elements, font pairing, sama Canva Hex. Yang pertama dari recreate poster, mungkin kalau waktunya cukup bakal nge-recreate 5 poster ini, tapi kembali lagi ke waktunya. Selanjutnya ada Canva Elements. Ini beberapa Canva Elements yang udah aku pilih yang sekiranya bagus menurut aku. Untuk Bohemian itu bisa di tema Bohemian gitu. Terus yang software itu kalian bisa nyari yang sama kayak gitu, bisa nyari dengan UI atau UI frame. Itu biasanya kayak UI gitu, UI system gitu-gitu. Terus yang selanjutnya ada hand drawn windows kayak jendela gitu gitu. Terus yang selanjutnya ada 3D Heart. Terus ada, nah di Canva itu tuh nggak cuman elemen-elemen yang bisa dicari gitu, yang langsung cari keluar gitu, ada juga yang pakai kode-kode gitu. Biasanya sih aku dapat dari Pinterest atau dari TikTok gitu, biasanya tuh ada yang nge-share kode-kode buat nyari elemen-elemennya gitu. Terus selanjutnya ada ini, ntar kalian bisa screenshot atau bisa minta PPT-nya. Nah, biasanya tuh aku buat nyari elemennya tuh misal yang bersangkutan dengan apa yang aku cari gitu. Misal lagi nyarinya tentang badminton, nah itu cari aja badminton dan disesuaikan sama yang kalian pengenin gitu. Terus selanjutnya font pairing, aku ada beberapa rekomendasi untuk font-font gitu yang bagus. Biasanya tuh font heading gitu sama font yang biasa gitu kan dibedain ya. Kalau untuk judul itu biasanya lebih kelihatan mencolok gitu. Tapi kalau font yang buat teks biasa itu biasanya lebih yang kenetran kayak alias gitu-gitu yang pokoknya nggak kelihatan terlalu jadi center gitu. Jadi tetap di judulnya ya di center. Nah, ini ada juga, kalian bisa screenshot aja. Terus selanjutnya aku bakal jelasin tentang Canva Hack itu ada elemen Canva yang sesuai dengan color palette. Itu kan biasanya kan kalian nyarinya kayak misal pengen nyari color palette-nya yang kayak merah gitu-gitu kan, tapi ternyata elemennya tuh yang muncul yang warna lain gitu. Nah, itu ada hacks-nya. Terus ada lock items, ada ubah warna gambar yang bukan elemen yang itu masuk di elemen, cuman ada beberapa yang nggak bisa diubah warnanya. Terus ada resize design, edit with carousel gitu, terus ada shadow picture. Jadi langsung aja ke recreate design ya. Nah, pertama kita bakal nge-recreate desain yang ini. Jadi ini tuh kan ada apa namanya frame oval gitu, tapi orangnya tuh keluar. Jadi kan kalau misal cuman ditumpuk sama foto orang gitu kan, itu bakal ini ya, bakal nggak bagus. Nah, jadi caranya kayak gini. Pertama, cari dulu oval. Terus cari yang menurut kalian cocok gitu. Misal yang ini. Terus diganti warnanya sama tema yang dipengenin misal gitu. Terus cari di frame bingkai ini, cari oval. Dicari yang sekiranya pas gitu ya. Terus abis itu cari foto yang mau dimasukin. Misal ini. Terus diedit gambar, dihapus dulu latarnya. Terus diterapin. Nah, ini nanti terus dimasukin di gambar di sini. Jadi
kenapa harus dihapus background dulu? Karena kalau nggak dihapus background, itu backgroundnya bakal masuk di gambar ini. Nah, ini kan kepalanya kepotong gitu kan. Nah, biar dibikin kayak kepalanya keluar gini, itu copy. Jadi diulangi lagi, diedit backgroundnya gitu. Terus ini dipasin sama, oh ya sebelumnya ini di lock dulu ya biar nggak masuk di frame-nya yang tadi. Nah, habis itu disesuaikan sama ukuran gambarnya. Emang agak tricky yang ini, tapi kayaknya nggak terlalu susah buat diterapin. Nah, kayak gini, terus ininya ditarik ke atas biar nggak keluar dari frame-nya. Nah, kayak gini, gitu. Terus tinggal, sebentar. Nah, itu ntar bakal jadi kayak gitu, bakal keluar frame-nya itu. Terus tinggal dikreasiin gitu. Terus untuk mempersingkat waktu ke desain yang selanjutnya ya. Ini nggak jauh beda dari yang tadi, tapi yang ini lebih bentuknya love, kan yang tadi oval. Mungkin tekniknya nggak jauh beda. Kita bisa cari dulu elemennya gitu. Heart biasanya. Terus ini di sini. Habis itu dicari gambarnya lagi. Diedit buat hapus backgroundnya dulu. Maaf sebelumnya mau memastikan aku menjelaskannya terlalu cepat nggak ya? Sudah pas. Oh ya, makasih. Terus ini dimasukin, diterapkan dulu, habis itu dimasukin ke frame-nya. Nah, karena ini kan jadinya kecil gitu kan, nah ini digedein, dipasin sama frame-nya gitu. Terus karena ini kan cuman setengah tuh, emang dari Canva-nya adanya setengah. Berarti di copy lagi, dihapus background lagi. Nah, terus dimasukin ke sini. Terus di adjust aja, disesuaiin. Kayak gini, habis itu diulang lagi buat ngeluarin kepalanya. Sebentar, sebelumnya dicari dulu elemen heart-nya. Yang menurut kalian cocok. Oh ya, kayaknya aku ambil dari elemen yang tadi ada di sini. Nah, di yang ini di copy aja, habis itu dicari. Biasanya kan kalau misal kalian ngebuka ini kan kayak keluarnya cuman kayak gini kayak gini. Nah, trik aku tuh biasanya kayak aku bukain itu satu-satu. Nah, ntar tuh di sini ada rekomendasi gitu loh. Maunya kayak gimana gitu. Terus misal yang lain gitu. Nah, ini tuh ntar bakal ada rekomendasi-rekomendasi gitu. Bentar.
Terus ini yang ini tadi dikunci dulu biar tadi gambarnya nggak masuk ke frame-nya ini. Nah, kayak gini. Habis itu buat munculin kepalanya, triknya diulang buat hapus background-nya lagi. Nah, ini tinggal ini dikunci. Terus ini tinggal disesuaikan sama badannya. Terus diposisiin buat ke maju gitu. Nah, jadinya kayak gini. Terus buat yang frame yang ini, yang bawah itu tuh aku langsung ke frame-nya gitu. Tekniknya nggak jauh beda sih sebenarnya, yang bawah itu kayak dimasukin aja. Nah, langsung ke frame gitu, terus cari heart. Terus dihapus background dulu buat biar lebih ini, lebih muncul gitu gambarnya. Terus tinggal dimasukin, terus kita adjust buat di zoom gitu biar pas. Nah, kayak gini. Terus diulang lagi tekniknya buat buat biar tadi mukanya itu timbul gitu. Biasanya desain ini bisa dipakai buat kayak ngenalin pembicara gitu-gitu di poster yang kayak webinar gitu-gitu tuh pembicaranya biasanya lebih ditonjolin gitu kan. Nah, itu bisa pakai teknik ini atau mungkin kalian bisa pakai di PPT yang ngejelasin tentang anggota kelompok gitu. Nah, tinggal dirapiin aja. Gitu, jadi kayak orangnya itu timbul nggak di frame-nya doang gitu. Terus lanjut ini biasanya dipakai di poster gitu. Kayaknya poster band gitu deh yang aku lihat gitu ya. Ini tuh nggak susah sih menurut aku. Misal ambil foto yang ini. Terus ditaruh di background gitu. Terus di drag aja fotonya biar langsung masuk ke background. Habis itu diedit gambar. Terus kan di sini ada pilihan-pilihan yang gitu kan. Terus pilih yang layar, pilih yang lino. Nah, buat nge-adjust-nya itu kalian bisa langsung klik aja di yang itunya, terus di-adjust aja sesuai selera. Terus abis itu buat ngeubah warnanya bisa langsung ke duotone. Jadi duotone itu bisa buat ngubah warna gitu kan. Nah, tinggal diubah sesuai apa yang misal temanya apa gitu. Nah, yang biru ini diganti warna putih. Biasanya ini agak ini sih kayak dipas-pasin sama color palette kalian. Atau mungkin bisa lewat. Nah, ini ada pilihan-pilihan warna yang udah disediain gitu. Biasanya aku pakai yang coral ini. Nah, ini kan bisa kayak ini kan nggak monoton gitu loh gambarnya. Terus buat tulisannya ini
buat tulisannya langsung aja aku pakai teks juga dari yang udah aku jelasin tadi, pakai yang Genti ini. Cari aja teksnya, terus pakai yang ini. Digedein. Nah, ini kan teksnya biasa aja tuh, maksudnya kayak nggak ada efeknya gitu, terus ditambah sama efeknya gitu. Di sini aku pilih bayangan. Nah, shadow itu bisa shadownya disesuaikan sama ininya, gambarnya, dan bisa diatur gitu shadownya. Oh ya, di Canva tuh bisa nyesuaiin sama color palette kalian. Misal mau warna yang sama. Nah, ini warnanya bakal sama gitu sama yang udah ada. Nah, kayak gini jadinya. Atau mau dibentuk kayak gini. Dah, langsung ke dua ini tuh sebenarnya enggak ini ya, sebenarnya sama tekniknya gitu. Jadi pertama cari elemen yang tadi udah ada di presentasi tadi. Yang ini sejenis sama ini. Copy aja. Terus dicari di elements. Nah, ini kan bakal muncul nih kayak gini kayak gini. Terus kayak yang aku bilang itu biasanya kalian klik gini itu bakal muncul rekomendasinya gitu. Nah, kalian bisa nyesuaiin sama apa yang kalian pengenin gitu. Misal aku mau ini, terus ini tuh bisa diubah ininya kan warnanya gitu sesuai sama color palette kalian. Nah, kayak gini. Terus buat di sini ada fotonya ini ada belakangnya itu kayak pinggir-pinggir putih gitu. Jadi kita pertama ini dulu fotonya. Terus dihapus. Oh ya, yang ini tadi lebih baik buat di lock dulu. Ini tuh tadi ada di hacks-nya itu, lock itu tuh biar nggak kegeser-geser. Jadi misal kita kan kayak lagi ngopsiin apa gitu. Nah, ntar tuh bisa kegeser-geser gini kan. Nah, buat biar nggak kegeser-geser, kalian bisa lock dulu biar ini juga nggak ke distract sama yang lain gitu. Terus ini diedit gambar, habis itu dihapus latarnya dulu. Nah, kayak gini. Nah, buat ngasih kesan pinggiran kayak shadow putih itu, kalian bisa langsung ke edit gambar. Terus di sini ada shadow bayangan itu. Terus pilih yang bersinar. Tapi kan sebelumnya yang bersinar itu dia kayak nggak, dia tuh kayak gini gitu kan. Kayak shadownya tuh kayak gini gitu. Tapi yang dicari kan biasanya yang kayak gini. Shadownya kayak putih di pinggir-pinggirnya gitu kan. Itu kalian bisa bagian ininya itu transparansinya di ini di fullin gitu, terus buramnya tuh biasanya pakai 1 atau 2. Nah, diatur pakai warna yang dipilih, misal putih. Nah, jadinya kayak gini.
Terus ukurannya tuh bisa di adjust gitu loh, kalian pengennya seberapa gitu. Terus lanjut kayak tadi, di nggak jauh beda, hapus di bayangan, transparasinya 100, dipilih warna. Warnanya nggak harus putih, kayak misal warna yang lain gitu, nyesuaiin sama color palette kalian gitu. Terus ininya nah blurnya tuh 2 aja atau 1 gitu, biar nggak terlalu ini. Nah, misal kayak gini. Nah, ntar jadi deh kayak gini. Terus buat tulisannya ini, kenapa tulisan ini kalau misal kena gambar, ini kan ada gambarnya nih, dia jadi nggak ada isinya, nggak ada feel-nya gitu. Tapi kalau yang belakang itu ada feel-nya. Nah, caranya tuh kayak gini. Misal contoh ambil gambar yang sampai atas gitu ya. Misal ini digedein. Nah, kayak gini. Terus langsung ke teks. Pilih yang ini. Fontnya organik. Habis itu dipilih. Diketik teksnya. Ini kan nggak ada feel-nya gitu kan. Terus dibuat yang nggak ada efeknya. Yang tidak ada. Terus di-adjust ukurannya. Nah, kayak gini. Bentar, aku kayak gini aja deh biar jelas gitu warnanya. Nah, terus yang ini tuh ditaruh di paling atas gini. Terus kita copy yang ini, dicocokin di efek dulu. Nah, itu pilih yang berongga. Nah, jadi kan kayak gini. Nah, kayak gini, ininya dimundurin. Jadi tuh yang dimundurin tuh yang ada feel-nya ini ya. Yang berongga itu ditaruh di atas. Biar waktu kena gambarnya itu tuh kelihatannya tuh yang ini, yang kena gambar itu bakal berongga gitu loh. Jadi yang ada feel-nya tuh cuman yang di belakang doang gitu. Biasanya sih dipakai gitu di desain-desain yang simple, cuman dia lebih nunjukin ke tulisan gitu. Terus lanjut yang ini, sebenarnya nggak jauh beda sama yang ini tekniknya. Cuman di edit gambar, terus dihilangin background, terus sama di shadow yang tadi. Terus buat, sebentar.
Nah, ininya tuh awalnya kan pilih warna background dulu yang mungkin cocok buat desainnya. Terus cari elements yang tadi, yang ini. Nah, ini tuh elementsnya sama gitu sama yang atas. Jadi nggak jauh beda gitu lah menurutku. Terus misal mau diganti ya. Oh ya, buat kayak misalnya kalian mau ngepasin tengah, tapi itu susah gitu. Nah, kalian langsung ke posisi ini, terus ke tengah. Nah, ini udah pas tengah. Terus kalau mau tengah yang atas, tinggal ini. Udah pas tengah. Terus kalau misal mau yang ditaruh bawah, nah kayak gini. Ini udah ada apa aturannya gitu, pengaturannya. Jadi nggak usah yang kesusahan. Kan kadang kalau di Canva tuh ada kayak garis bantunya gitu kan. Nah, ini kadang kayak meleset-meleset gitu loh. Nah, kalau pakai ini lebih gampang. Sini dimajuin ke atas. Nah, misal kalian mau bikin desain kayak gini. Gitu sih sisanya sama kayak yang tadi ini. Terus buat mempersingkat waktu, kita lanjut ke materi selanjutnya aja ya. Itu ada Canva Hacks. Yang pertama, Elements Canva sesuai dengan color palette. Nah, kalian kan misalnya ini color palette-nya kan kayak pink, ungu gitu kan, kayak lebih ke soft pastel gitu kan. Nah, tapi misal mau cari elemen. Mau cari elemen tentang buku. Tapi buku yang keluar tuh kayak gini. Nah, itu bisa di-adjust di warnanya. Jadi kalian cari aja ini warnanya berapa. 2FC, 2BC. Habis itu off mic dulu bentar, suruh Yasmin. Oke, lanjut. Buat ininya kan dicari nih. Misal ini 2FC, 2BC. Terus kalian langsung ke elemen, terus yang tadi buku dicari di sini, ditulis kodenya 2FC, 2BC. Sebentar. Nah, ini bakal keluar sesuai dengan color palette kalian gitu. Nah, yang selanjutnya itu ada lock item. Itu tadi udah aku jelasin ya. Jadi lock itu misal kayak gini nih. Terus kita mau ngubah yang ini gitu. Terus kayak misal ini kan aku lock nih yang backgroundnya. Terus kalau nggak aku lock, itu kalau aku mau ngubah yang lain itu, dia bakal ikut terus. Bakal ngikutin gitu loh. Terus misal kita mau iniin, nah itu tuh bakal ikut terus. Nah biar nggak ikut makanya di lock gitu yang ininya. Nah ininya di lock. Terus yang ketiga ada ubah warna gambar. Nah ini tuh ubah warna gambar nih. Misal ini kan nggak ada, ini elemen, tapi dia tuh masuknya langsung edit gambar gitu loh. Nggak bisa kayak yang lain. Misal contoh ini ya. Nah, yang bisa ini kan bisa tuh dicari. Nah, ini kan nih dia bisa nyesuaiin sama
color palette kita gitu kalau ngedit. Nah, kalau yang ini kan nggak bisa. Nah, aku ada caranya biar bisa diubah warnanya. Itu langsung ke bawah, terus cari duotone. Terus pilih yang terserah mau apa, terus di adjust gitu ke sini, terus dimasukin warna yang kalian mau. Misal mau yang ungu. Nah, biar lebih pastel kita tambahin. Disesuaiin aja maunya kayak gimana gitu. Nah, misal kayak gini ya. Terus terapin. Nah, ntar warnanya bakal sesuai sama apa yang kalian mau gitu. Terus lanjut ke yang selanjutnya dari size design. Ini kan desainnya 1:1, kayak desain yang buat posting Instagram. Tapi kalau misal buat resize tuh bisa diubah ukuran ini. Terus dipilih kalian maunya ukurannya seberapa. Misal mau diubah ke poster. Nah, ini kan bakal kayak gini. Emang nggak pas gitu kan. Terus di select all. Habis itu dipasin lagi tadi seberapa gitu. Terus dikelompokin. Habis itu di center lagi. Nah, jadi nggak perlu susah-susah buat copy satu-satu gitu. Langsung aja diubah ukuran. Terus selanjutnya ke edit feeds. Ini tuh edit feed carousel itu buat feeds di Instagram. Nah, caranya itu kita ke buat desain. Nah, di ukuran khusus, habis itu diatur lebarnya 1080. Nah, buat tingginya itu nyesuaiin kalian bikinnya feeds itu mau berapa. Misal mau 4, 4 baris sheet gitu, 4 baris feeds gitu. Berarti 1080 dikali 4, 4.320. Terus buat desain. Maaf, kebalik yang tinggi yang 180, terus yang lebar itu yang 4320. Nah, kan kayak gini. Terus pilih di file, terus di sini ada tampilkan penggaris. Nah, ini kalian tinggal di-adjust aja. Satu ditaruh di kayak kotak persegi di feed Instagram. Habis itu tinggal edit. Misal mau nah di sini. Ntar dia jadinya bakal nyambung gitu loh kalau di feed Instagram gitu. Buat selanjutnya bisa dikreasiin sendiri. Terus lanjut ke shadow picture itu yang ini ya, yang tadi itu ya udah. Ini shadow picture biasanya tuh kan kalau misal di Photoshop atau Adobe gitu kan pakai emang langsung gitu kan ada. Nah, ini tuh bisa diedit tadi, yang diedit tuh shadow, pilih yang pokoknya di intensitasnya tadi tuh digedein gitu biar dia bisa kayak gini. Biar bisa nge-fill gitu loh.
Nah, udah dari aku sekian. Kalau misal mau ada yang ditanyain bisa langsung raise hand atau melalui kolom chat kalau misal nggak bisa on mic. Kasih. Oke, makasih banyak Vina. Keren banget nih materinya. Kita jadi tahu nih pentingnya ngelok saat mendesain di Canva. Oke, biar lebih paham lagi, mungkin sekarang kita langsung aja kali ya ke acara selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Nah, buat teman-teman yang masih penasaran soal pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Vina, mungkin boleh banget nih langsung aja raise hand atau komen di kolom komentar. Yuk, yuk. Yuk, tanya yuk. Masa ini mungkin aku nanya dulu kali ya, Vin. Gimana sih cara misalnya nih ukuran desainnya tuh di template-nya tuh square. Terus aku tuh pengen desain aku tuh di template yang Instastory. Gimana sih caranya di Canva? Oh ya, makasih ya Yasmin atas pertanyaannya. Aku bakal ngejelasin lagi. Buat nge-resize desainnya itu, kan misal langsung aku praktekin aja ya. Boleh, boleh. Nah, misalnya ini kan template-nya di sini kan, misal cari di jadi misal tentang holiday. Nah, itu kan ada nih kayak gini. Nah, ada nih yang bentuknya persegi kayak 1:1, terus ada yang 3:4, ada 4:3 gitu-gitu kan. Terus misal aku mau pilih yang ini ya. Terus aku tuh butuhnya ukuran poster. Tinggal di ini diubah ukuran, terus di poster. Nah, ada pilihannya di salin dan ubah ukuran. Kalau salin tuh yang ini bakal kesimpan, terus ada salinannya. Kalau yang ubah ukuran tuh langsung keubah gitu. Nah, udah jadi kayak gini. Simpel gitu. Terus misal coba lagi. Yang ini, tapi mau diubah ukuran ke feed Instagram. Nanti langsung aja diubah ke konten Instagram. Nah, ini udah langsung keubah semua gitu loh ukurannya. Aku mau nekenin kalau misal biar kelihatan apa ya, kayak kelihatan profesional aja gitu, itu tuh kalau bisa lebih baik jangan pakai elemen-elemen yang itu tuh kelihatan Canva banget gitu. Misal kayak yang ini tadi ya, buku ini kayak gini tuh pasti banyak orang yang pakai gitu. Nah, makanya buat cari elemen-elemen yang kayak misalnya nggak kelihatan Canva banget gitu tuh bisa cari di Pinterest gitu-gitu, di TikTok, atau mungkin tuh biasanya ada yang kayak ngasih rekomen gitu di Twitter gitu-gitu. Terus udah dari aku kayak gitu. Makasih Yasmin. Oke, Vina, makasih. Ini ada pertanyaan nih di kolom komentar dari Raka Hafiz Setiawan. Katanya izin bertanya bagaimana ya cara membuat level untuk hard skill dan soft skill di CV. Mungkin boleh langsung dijawab. Ya, terima kasih atas pertanyaannya untuk Kak Raka ya. Aku bakal jawab dari sudut pandang aku sendiri. Nah, kalau misal dari kayak level skill-nya gitu tuh biasanya tuh ikut, kan ada tuh kayak kelas desain yang mungkin diadain di luar. Nah, itu tuh biasanya tuh ada sertifikatnya gitu loh. Terus ada juga yang kayak buat kayak tes buat mengukur atau lebih ke kayak ngukur ini kemampuan kita tuh sampai mana. Nah, itu tuh biasanya tuh udah ditentuin gitu dari sana gitu. Jadi kalau misal ngukur skill kita dari diri sendiri itu pasti kan kita ngerasa kayak
kita tuh kadang nggak bisa ini, atau kadang-kadang ada yang lebih yang kayak, aku bisa kok yang kayak gini, jadi kayaknya skill aku tuh tinggi deh, tapi kan belum tentu. Jadi kayak di luar tuh sebenarnya masih banyak orang yang misal lebih bisa gitu. Nah, lebih baik kayak ikut tes gitu. Biasanya ada di kelas desain atau mungkin kayaknya ada di webinar-webinar gitu nyediain buat tes skill gitu. Makasih. Oke, makasih Vina buat Kak Raka. Apakah udah jelas? Terima kasih Vina untuk jawabannya. Tapi maaf ya kalau aku kurang spesifiknya. Aku bukan nanya tentang peningkatan proficiency di desain ya. Aku udah terima kasih untuk jawabannya tadi ya. Aku juga ntar aku ikut kelas-kelas lagi. Tapi aku bikin apa namanya? Bikin level kan di CV kan ada setiap di misalnya hard skill kelas desain itu ada 3 level, ada 3 titik, 3 bintang itulah, atau itu yang ada tingkat kemahirannya ya itu yang seperti di punya Yasmin tadi, CV Yasmin apa sih namanya itu, tingkat level proficiency atau level kemarin itu pokoknya ada 3 gauge, ada kayak meter gitulah. Ngerti nggak nih jawaban pertanyaan kakak? Iya Kak, saya paham buat yang dimaksud. itu itu kan aku juga Canva-nya itu ya, Canva bukan pro ya, itu cara bikinnya gimana ya, bikin gauge-nya ya, bikin meternya untuk itu setiap skill itu. Kakak juga udah akses pakai email UB, tapi masih itu ya, masih Canva Lite ya. Harusnya kalau pakai UB itu udah pro ya untuk setahun, dengar kakak ya. Begitu ya, terima kasih Vina. Ya Kak, terima kasih untuk pertanyaannya. Aku bakal langsung jawab gitu ya buat cara bikin skill di CV itu. Sebentar Kak. Aku share screen lagi aja. Oke, thank you. Pertama kita cari dulu di beranda gitu kan, kayak contoh CV-nya misal. Buat desain, terus di search di sini CV. Nah, ini ada resume gitu. Terus kan bakal keluar template-template gitu. Terus yang dimaksud Kak Raka itu kan kayak ada yang skillnya gitu. Misal kita ambil contoh dari, nah ini kan skillnya kayak gini. Nah mungkin yang dimaksud Kak Raka tuh yang bulat-bulat gitu ya. Nah caranya buat Ya, tuh kayak gini. Yang pink ini di kita lock dulu biar nggak kegeser-geser. Terus yang ini kan di yang ini dihapus dulu. Nah, itu tuh bisa dicari gitu di elementsnya tuh. Itu kan bentuknya kayak bulat-bulat gitu ya. Jadi dicari aja dot. Nah, ini bakal ketemu. Nah, dotnya itu kan kayak kebanyakan kan 3 gitu ya. Kalau ini kan lingkarannya nggak sempurna gitu. Nah, yang sempurna itu dotnya 3. Nah, ini kan di sini ada buat crop nih. Terus di crop aja jadiin 1 gitu. Sebenarnya manual sih, kayak gini nggak ada yang langsung cepet, langsung 5, terus dibeda-bedain warna itu tuh nggak bisa. Setahu aku sih, kalau satu elemen segitu tuh harus warnanya sama gitu. Jadi menurut aku ini di manual gitu satu-satu. Nah, tinggal di iniin warnanya. Kalau buat warnanya kan ini ya, kayak bertahap gitu kan ya. Nah, misal ini di copy. Kayaknya kalau level di
CV tuh ada sampai 5 ya, atau kayaknya terserah yang ini, cuman aku bikin sampai 5 gitu ya. Nah, kan misal kayak gini nih, terus misal skills-nya tuh ada di 3. Nah, ini berarti kan yang 3 itu diganti warna sesuai apa yang kita pengenin gitu kan. Misal kita ganti warna yang merah. Nah, gini ya kan ya Kak Raka. Maksudnya kayak Iya iya gitu eh, gitu. level-level gini kan. Nah, itu bisa kayak gini, jadi bisa manual gitu loh satu-satu. Tapi setahu aku pernah baca gitu di mana gitu, itu kalau misal buat CV tuh lebih baik nggak kayak gini, nggak dijelasin karena menurut eh, XRD gitu tuh kayak kalau ini tuh lebih yang kayak nggak profesional gitu karena kan kita nggak tahu nih kita tuh sampai mana levelnya gitu, lebih baik yang lebih ditulis kayak misal skillsnya apa gitu, karena kan kalau misal kayak yang aku bilang tadi untuk skill kayak level skill gitu tuh kita nggak bisa nilai sendiri dan orang tuh juga sebenarnya belum tahu juga skill kita tuh sampai mana, jadi lebih baik itu tuh ditulis aja kayak skillnya. Cuman kalau buat mau ditulis level kayak gini di satuin gitu, abis itu di select all gitu, habis itu dikelompokin habis itu yang kan ini kan jadi kayak gini ya, apa yang pink tadi kan jadi di bawah ya. Nah, ininya diposisiin buat ke belakang. Sebentar. Nah, kayak gini. Jadi ini yang itemnya itu diposisiin ke belakang. Tadi kayaknya dikunci dulu biar nggak kegeser-geser, nggak ikut ke waktu kita nge-select ininya. Terus dikelompokin, dikunci. Udah kayak gitu, Kak. Apakah penjelasan aku ngejawab? Makasih, Kak. Baik baik, terima kasih sudah cukup jelas ini. Terima kasih ya. Ya, terima kasih juga, Kak. Oke, makasih buat Kak Raka Hafiz pertanyaannya. Ada lagi nih, Anonymous nanya. Katanya, gimana sih cara Vina itu nemu ide tema-tema di Canva ini? Misalnya kalau di IG atau TikTok itu nama akunnya apa? Makasih Kak Vina. Makasih Anonymous. Ya, makasih ya buat pertanyaannya. Makasih juga Yasmin udah nyampein pertanyaannya. Jadi kalau dari aku ya, kalau spesifiknya itu aku nggak tahu. Cuman kalau, maksudnya kalau spesifiknya akunnya misal gitu, tuh aku kurang tahu gitu untuk siapa. Tapi ada tuh akun TikTok yang sering nge-share buat ngasih desain-desain gitu. Sebentar ya, aku cari. Em, itu namanya ada Adeline Pratika. Nah, aku tulis di ini aja ya, kolom komentar biar ke save gitu. Nah, ini username yang biasanya nge-share kayak teknik-teknik Canva gitu. Terus kalau buat kembali lagi kalau misal buat kayak misal pengen nyari desain yang aku pengen itu biasanya aku nyari di Pinterest. Jadi misal aku mau bikin poster nih, aku cari poster misal tentang posternya tentang olahraga. Nah itu cari poster sport gitu-gitu. Atau bisa aja di Pinterest tuh biasanya kalian klik tuh bakal langsung nyambung ke yang disaranin gitu loh. Jadi aku biasanya tuh ambil dari kayak apa Pinterest gitu. Tuh aku sebentar aku nemu banyak kayak contoh-contoh kan kalau di desain itu ada istilah ATM kan, amati, tiru, dan modifikasi. Nah, aku juga nerapin itu gitu di desain-desain aku, bukan plagiat, bukan masuk plagiarisme, tapi lebih ke kita ngamatin terus kita modifikasi gitu. Misal kayak di Pinterest itu nyarinya yang sebentar, hapus ini dulu. Nah, ini tuh ada kayak contoh-contoh buat
untuk buat posternya gitu loh, biar biasanya tuh di Pinterest tuh ada kayak contoh-contoh gitu. Nah, kayak gitu biasanya aku dari Pinterest. Kalau dari TikTok itu lebih ke tutorial-tutorial yang kadang tuh ada hacks-hacks gitu loh. Terima kasih Yasmin. Oke, makasih Vina. Mungkin buat Anonim dan teman-teman yang lain bisa tahu nih info-info Kak Vina dapat inspirasi dari mana. Ada lagi nih Kak Vina, pertanyaan dari Anonim juga. Hai Vin, mau nanya dong, gimana ya kira-kira selesaiin desain yang deadline-nya cepet, tapi waktu itu kamu masih belum ada ide dan mager. Nah, itu solusinya gimana ya? Penting banget nih pertanyaannya buat panitia PDD atau staff-staff yang Medinfo dan lain-lain. Oke, makasih ya pertanyaannya Yasmin. Aku bakal ngejawab dari aku ya. Biasanya kalau misal aku ada kepikiran nih, kayak misal lagi ngapain, biasanya kan kita kalau gabut tuh kayak kepikiran banyak hal gitu kan, kayak tiba-tiba lewat kayak buat desain gitu. Nah, biasanya kalau aku kepikiran tuh langsung aku bikin template-nya gitu di Canva. Misal kepikiran buat ini bikin poster tuh kayak gini nih. Nah, kepikiran nih kayak gini. Tapi kan kita belum, ini memang belum ada jadwal buat tugas ini. Nah, aku langsung bikin di Canva biar kalau misal aku ngebutuhin itu, oh aku pakai ide yang ini aja gitu. Tapi kalau buat yang kayak tiba-tiba mendadak gitu biasanya ini sih aku lebih nyari lihat-lihat gitu di Instagram. Oh iya, aku bisa nyaranin juga buat kalau misal kayak ide-ide feeds gitu-gitu tuh aku biasanya lihat feeds-nya organisasi di Unpad. Itu bagus-bagus banget kayak kayaknya udah pada tahu deh kayak tapi di Unpad itu biasanya organisasinya tuh kayak feeds-nya tuh bagus-bagus gitu. Nah, itu bisa buat contoh buat kalian gitu loh. Terus biasanya buka Pinterest gitu desain-desain dari orang Thailand, terus orang Jepang tuh biasanya bagus-bagus. Kalau Korea mungkin lebih ke yang kayak soft gitu, kayak nggak pas gitu kan nama kayak organisasi. Tapi kalau yang Jepang, Thailand itu biasanya cocok. Terus yang tadi Instagram Unpad itu organisasinya banyak yang bagus-bagus gitu. Sekian, ya itu segitu aja dari aku. Kasih Yasmin. Betul banget sih buat ide inspirasi tuh kalau lagi mampet tuh bisa banget ngelihat dari univ-univ lain gitu. Nanti kalian bakal dapet ide, terus kalian tinggal ngebuat, tapi ya buat inspirasi aja gitu. Makasih Vina jawabannya. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi atau udah? Oke, teman-teman, karena sesi tanya jawab pada malam hari ini telah berakhir dengan baik. Jadi, seperti yang sudah kita ketahui, malam ini kita udah belajar nih gimana cara create poster, mencari elemen-elemen Canva yang keren, dan juga tips and trick dari Canva itu sendiri. Semoga eh, materi yang telah disampaikan oleh Kavina ini bisa bermanfaat dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh teman-teman. Eh, Makasih juga buat para peserta kelas desain yang sudah menyimak dan antusias dengan sesi tanya jawab. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya Yasmin pamit undur diri.